yang istiqomah, yang benar-benar membawa barokah, manfaat, juga maslahah untuk agama, dunia, dan akhirat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Materi kajian kita pagi hari ini masih tentang khutbah Jum'ah dalam pandangan ulama 4 mazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Fala tasihul jum'ah, kita ulangi sedikit. Ulama sepakat salat Jum'ah itu tidak akan sah hatta yataqaddamaha khutbatan, sampai benar-benar diawali dengan 2 khutbah. Jadi kalau sholat Jum'ah wajib ada 2 khutbahnya yang pelaksanaannya sebelum sholat Jum'ah. Beda dengan sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, sholat sunnah gerhana matahari, gerhana rembulan, sholat sunnah istisqa. Khutbah dalam sholat sunnah tersebut hukumnya hanya sunnah, tidak wajib sebagaimana dalam sholat Jum'ah. Dan pelaksanaan khutbah pada sholat sunnah tersebut ini sesudah sholat, kalau khutbah sebelum sholat. Faslun wal qiyamu fil khutbataini ma'al qudrah masyru'un bil ittifaq. Pembahasan berikutnya, apakah khutbah itu wajib dikerjakan dengan berdiri atau boleh khatib menyampaikan khutbahnya dengan duduk? Jawabannya, ulama sepakat berdiri dalam 2 khutbah itu sangat disyariatkan bagi khatib yang mampu berdiri, kecuali kalau memang khatibnya entah karena sakit atau karena hal lain tak mampu berdiri. Bagi khatib yang mampu berdiri disyariatkan khutbahnya harus dengan berdiri. Waqtalafu fi wujubihi, apakah disyariatkan di sini itu wajib atau hanya yang paling utama itu berdiri? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Faqala Malik wasyafi'i, pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i, guru dan murid ini, berdiri saat menyampaikan 2 khutbah hukumnya wajib. Kalau ada khatib mampu berdiri kok menyampaikan khutbahnya tidak dengan berdiri, maka tidak sah khutbahnya. Kalau tidak sah khutbahnya, ya otomatis sholat Jum'ahnya tidak sah. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad, pandangan Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi dan Imam Ahmad ibnu Hanbal mazhab Hambali,
berdiri saat menyampaikan khutbah bukanlah kewajiban, tapi hanya yang paling utama khutbah disampaikan dengan berdiri. Wa ujaba Syafi'i khassah al-julusa bainal khutbatain. Dalam pandangan Imam Syafi'i serta ulama-ulama yang mengikuti mazhabnya, wajib duduk di antara dua khutbah. Setelah selesai menyampaikan khutbah yang pertama, wajib duduk sebagai pemisah antara khutbah pertama dan kedua. Tidak boleh lalu setelah menyampaikan khutbah yang pertama, Bilal membaca sholawat, jamaah yang lain berdoa, khatib gak duduk. Meskipun itu jaraknya hanya sebentar. Jadi wajib duduk di antara dua khutbah. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, di antara perkara yang dirahasiakan oleh Allah dalam perkara yang lain itu waktu yang mustajab untuk doa di dalam hari Jumat. Jadi Nabi katakan, tidaklah seorang muslim yang berdoa di hari Jumat dan bertepatan dengan waktu sebentar yang dirahasiakan oleh Allah, kecuali doanya pasti diijabah. Nah, waktu yang sebentar dari 24 jamnya hari Jumat itu kapan? Apakah di sepertiga malamnya, atau di tengah malamnya, atau dalam sholatnya? Sebagian ulama mengatakan bahwa waktu yang sangat sebentar di hari Jumat yang dirahasiakan oleh Allah, sebab ketika seorang hamba mukmin berdoa bertepatan dengan waktu itu pasti diijabah. Sebagian ulama mengatakan waktunya ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Hanya kalau kita Jumatan, saat khatib selesai menyampaikan khutbah pertama duduk, nah itu waktu mustajab. Jangan sampai nggak doa, ya. Jangan sampai nggak doa, itu waktu yang sangat cespleng untuk berdoa kepada Allah. Wa yustaratu tuhara fil khutbatain 'ala rajih min madzhab Syafi'i. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, syarat khatib itu, khutbah itu sama dengan syarat sholat. Seorang khatib ketika menyampaikan khutbahnya, pendapat yang rajih, yang unggul, yang kuat dalam mazhab Syafi'i, itu kondisinya harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ini pandangan mazhab kita, ya. Gak boleh seorang khatib gak punya wudu, apalagi seorang khatib sedang junub. Nah, gak boleh itu. Pandangan mazhab lain bagaimana? Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad wa Malik. Pandangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, la yustaratu, enggak disyaratkan. Jadi ketika menyampaikan khutbah kok enggak punya wudu, itu pandangan di luar mazhab Syafi'i enggak masalah. Sebab berwudu atau bersuci dari hadas bagi seorang khatib sholat Jumat ini hanya sunnah. Nah, selesai. Faslun wa idza su'idal khatib al mimbar.
Pembahasan berikutnya, ketika seorang khatib naik ke mimbar, sallama alal hadirin inda Syafi'i wa Ahmad. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, khatib harus mengucapkan salam. Ya, sebagaimana yang kita ketahui saat ini. Ini pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali. Wa qala Abu Hanifah wa Malik, dalam pandangan mazhab yang lain, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, ternyata salam untuk mengawali khutbah, lalu setelah salam duduk muadzin azan, itu pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yukrah, makruh. Alasannya li'annahu sallama alaihim waqta khuruji ilaihim wa huwa 'alal ard fala yu'idu saniyan 'alal mimbar. Karena sudah cukup salam khatib ketika masuk masjid kepada jamaah yang dijumpainya, cukup. Sehingga pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki nggak perlu salam lagi ketika mau menyampaikan khutbah. Jadi kalau prakteknya itu ya khatib langsung naik mimbar tanpa salam, lalu muadzin azan, setelah selesai langsung khutbah tanpa salam. Kalau mazhab kita naik mimbar, salam, muadzin azan, khatib duduk, setelah selesai azan baru menyampaikan khutbah. Paham ya? Wa man dakhala wal imamu yahtub ala shalla tahiyatal masjid inda Syafi'i wa Ahmad. Kalau ada orang ke masjidnya terlambat, sampai di masjid khutbah sedang disampaikan, apakah dia masuk masjid langsung duduk mendengarkan khutbah, atau dia tetap disunahkan sholat tahiyat masjid dulu? Pandangan mazhab Syafi'i juga pandangan mazhab Hambali, tetap disunahkan tahiyatul masjid, tapi sholatnya diringankan, dipercepat. Jangan sudah tahu terlambat, sudah melangkahi banyak kepala orang, khutbah disampaikan, dia sholat tahiyat masjid dilama-lamakan. Jangan, percepat. Pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Wa qala Abu Hanifah wa Malik, pandangan mazhab Hanafi dan Maliki, kalau ada jamaah yang datang terlambat sampai di masjid khutbah sudah disampaikan, langsung duduk dengarkan khutbah, enggak perlu sholat sunnah tahiyatul masjid. Mengapa? Sebab menggunakan dalil umum, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah berfirman, ketika Al-Qur'an dibaca. Al-Qur'an di sini para ahli tafsir menafsiri ay al-khutbah. Ketika khutbah disampaikan, disamakan dengan khutbah pengajian disampaikan. Pengajian kalau sudah disampaikan, ini perintah Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
dengarkan dengan baik. Jangan ngomong sendiri, jangan main HP sendiri, ada waktunya nanti. Wa ansitu, bahkan jika bisa sampai nengkleng no sirah, dengarkan dengan baik. Sebagaimana adabnya para sahabat, adabnya para salafus soleh, mereka itu kalau sedang mendengarkan ilmu disampaikan di majelis-majelis yang mereka datangi, seolah-olah ka'anna fi ra'sihi thair, di atas kepalanya ada seekor burung. Yang jangankan ngomong sendiri, sebagaimana kebiasaan burung kita, main HP sendiri, nggak tenang duduknya, bicara saja nggak berani. Karena apa? Khawatir kalau gerak sedikit, burung kebaikan-kebaikan yang mestinya didapatkan lewat ilmu yang didengarkan ini akan terbang, akan hilang kebaikan-kebaikan itu. Ini kadang adab yang belum mampu kita jaga dengan benar. Ulama mengatakan banyak janji Nabi bagi mereka yang duduk di majelis ilmu. Di antaranya menjadi wasilah mudahnya jalan kita menuju surga. Di antaranya lagi lebih utama dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih utama dibanding besok 1000 orang sakit. Lebih utama dibanding menghadiri 1000 jenazah. Dan banyak keutamaan-keutamaan hadir dan duduk di majelis ilmu yang dijanjikan Rasulullah. Tapi kita harus tahu bahwa yang layak dan berhak mendapatkan keutamaan itu mereka yang ketika hadir dan duduk di majelis ilmu adab dijaga. Bukan kok judulnya sih datang ke pengajian, tapi sampai di pengajian mubaliknya menyampaikan materi sampai urat leher pada keluar, ngobrol dari awal sampai selesai pengajian. Anda tidak seperti ini. Masih banyak. Mungkin karena ketidaktahuannya. Padahal Masya Allah, besok 1000 orang sakit itu berat apa ringan? Berat. Sholat sunnah 1000 rakaat itu berat apa ringan? Sangat berat. Takziah 1000 orang sakit berat apa ringan? Bisa jadi mulai kita lahir sampai umur kita sekarang, ketika diakumulasikan, bisa jadi kita takziah itu belum ada 1000 orang yang kita takziahi, tapi cukup dengan duduk hadir di majelis ilmu, etika dijaga dengan baik, itu kata Nabi afdol, lebih utama dibanding itu semua. Alhamdulillah, makanya adab ini ya yang perlu dijaga. Adabnya bagaimana? Itu tadi, wa idza quri'al Qur'an, ketika Quran ay al khutbah, ceramah, pengajian disampaikan, fastami'u, dengarkan. Kadang itu ngobrolnya lebih kenceng daripada suara mubaliknya, sehingga iki sopo sing ceramah, iki sopo sing ngrungokno, nggak jelas. Ya, ini harus dibenahi terus. Fastami'ulah, dengarkan. Wa ansitu, tengklengno sirahmu, la'allakum turhamun, supaya ketika kalian duduk di majelis ilmu, kalian mendengarkan khutbah, kalian mendengarkan Quran dengan benar-benar mendengarkan, fokus, berupaya memahami. Masalah paham dan tidak itu urusan Allah, tapi berupaya.
Sesekali ngantuk bolehlah, tapi jangan sampai niat dari rumah ngantuk tidur di majelis pengajian. Nah itu jangan. Watang duduk langsung mendengkur. Bangun-bangun sudah disolawati, konsumsi datang. Alhamdulillah. Tapi itu masih lebih baik dibanding gurunya nyampaikan ilmu, ditinggal ngomong sendiri. Sudah begitu suaranya lebih kenceng daripada gurunya. Naudzubillahi min, ganggu juga pada yang lain. Jangan ya, jangan, benahi itu. Sebab jelas perintahnya, ketika khutbah disampaikan, ketika Quran dibaca, ketika ilmu disampaikan, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wahtalafu hal yajuzu ayyakuna al-musalli ghairul khatib. Ini yang sering terjadi di Batam khususnya ya. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, apakah yang ngimami Jumat itu sekaligus khatibnya atau boleh khatibnya sendiri, yang ngimami sendiri. Kalau di sini bagaimana, Pak? Khatib sekaligus ngimami apa khatib ya hanya khutbah saja, yang ngimami tetap imam setempat? Imam setempat. Bagaimana pandangan ulama tentang ini? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Faqala Abu Hanifah, pandangan mazhab Hanafi, yajuzu li udrin, boleh yang imami beda dengan khatibnya. Jadi khatibnya sendiri, ngami sendiri, tapi li udrin, ketika ada udzur. Mungkin khatibnya itu tidak begitu bagus bacaan Qur'annya, maka lebih baik imam setempat. Tapi kalau kita kenal khatibnya itu seseorang yang memang sangat bagus bacaannya, bahkan hafal Quran, kalau bisa diminta sekaligus ngimami. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Wa qala Malik la yusalli illa man khotobah. Pandangan mazhab Malik gak boleh. Jadi sebelum khutbah ditanya, nanti siap ngimami kan Ustadz? Oh enggak siap, ya sudah mundur ganti aja. Pandangan mazhab. Jadi yang ngimami sholat Jumat, yaitulah yang khotib. Enggak boleh beda orang. Pandangan mazhab Maliki. Wali Syafi'i, pandangan mazhab kita, mazhab Syafi'i, qaulan, ada dua pendapat. As-sahih jawazuhu, secara mazhab boleh, tapi yang paling bagus ya yang imami itulah yang khutbah. Wan Ahmad riwayatan, begitu juga dalam pandangan Imam Ahmad bin Hambal, ada dua riwayat, yang ngimami itulah yang khutbah, dan itu yang terbagus, tapi andai tidak sampai berpengaruh kepada keabsahan khutbahnya, keabsahan sholat Jum'ah. Pandangan mazhab Maliki, la yusalli illa man khotobah, tidaklah yang imami sholat Jum'ah kecuali yang khatib. Di sini ada Bilalnya ya, atau langsung innallaha wa malaikatahu, terus khatib naik mimbar, kemudian salam, lalu muadzin azan. Ada Bilalnya. Ada ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada. Nah, coba dipahami itu. Yang dibaca oleh Bilal hadis riwayat Abu Hurairah. Ayo kita angan-angan hadisnya. Riwayat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah,
Abu Hurairah menyampaikan sebuah hadis. Qala Rasulullah bersabda. Gimana? Ada yang jadi Bilal enggak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ayo. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati wal imamu yahtubu faqad lagaut faman lagala jum'atalah. Perhatikan, idza qulta, ketika kamu bicara, li sahibika, pada kawanmu, pada kanan kirimu, yaumal jumu'at, di hari Jumat, wal imamu yahtubu, sementara imam sedang khutbah. Siapa yang khutbah? Siapa yang khutbah? Imam. Wal imamu yahtubu, imam sedang khutbah, kok kamu masih ngomong ngobrol sama kawanmu? Zaman sekarang itu kayaknya ya khusyuk, tenang duduknya, tenang, tapi ternyata dia ngobrol pakai WA. Sekikian pula dia. Imam khutbah, siapa yang khutbah? Imam, bukan wal khatibu yahtubu, bukan. Imam faqad lagaut, maka sia-sia sholat Jum'ahmu, sia-sia kamu mendengarkan khutbah. Waman lagha fala jum'atalah, siapa yang tergolong sia-sia dianggap sholat Jumatnya itu enggak ada. Nah, la jum'atalah ini dipandangi ulama sholat Jumatnya kurang utama. Nah, dari sini kita bisa mengangan-angan, ya memang yang khotib itulah imam, bukan yang lain. Tapi ada perbedaan pendapat itu tadi ya. Mazhab Hanafi kalau ada udzur boleh imamnya yang lain. Udzurnya macam-macam ya, bisa jadi setelah khutbah khotibnya kebelet semisal. Ya, silakan yang lain. Atau memang khotibnya itu sadar diri bacaannya kurang bagus. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki la yusolli illa man khotobah, enggak boleh yang imami itu kecuali yang khutbah. Mazhab kita Syafi'i dan Hambali, yang terbaik yang imami yang khutbah. Tapi andai tidak, enggak masalah. Cuma ninggalkan sesuatu yang utama, ya. Kalau di sini misal khotibnya terkenal, bacaan Qur'annya bagus, minta tolong sekalian imami. DKM jangan lalu imamnya dimasalahkan, enak saja tugasnya ngimami, nyuruh-nyuruh orang lain, jangan. Ya, kadang kan ada DKM yang seperti itu, akhirnya pecat. Nasib imam, Pak. Nasib imam tergantung selera DKM ya. Jadi kalau pas khutbah sekiranya kok khotibnya itu terkenal, memang apalagi Qur'annya bagus, diminta sekalian imami. Tapi kalau meragukan, karena banyak kita temukan di lapangan para khotib ini bacaan Qur'annya acak-adut. Ketika membaca ayat, waduh, kacau. Nah, itu jangan. Lebih baik imamnya adalah imam setempat. Wa minas sunnah qiraatu surah Jum'ah, disunahkan saat sholat Jum'ah yang dibaca surah Jum'ah. Nah, kalau di sini bubar nanti ya. Ya sabbihis sama al-ghasyiyah bagus. Atau kalau mengingat jamaah ini banyak pegawai di mana dia jam 1 harus kembali ke kantor, ya jangan panjang-panjang. Terkadang itu khutbahnya ini khutbah setengah jam, entah ikut siapa, padahal jelas
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal kalau khutbah Jum'ah sholatnya yang panjang, wa yaqsurul khutbal jumu'iyah, khutbah Jumatnya pendek. Terkadang khotib nggak bisa membedakan antara ceramah dan khutbah. Ya. Sudah rukun khutbahnya ditinggal, masih pakai hamdalah sholawat yang terlalu bertele-tele, materinya bulet. Ini baca berita, baca koran apa nyampaikan khutbah. Kalau mau nyampaikan berita terkini, entah berita nasional atau berita internasional, saat ceramah, khutbah ringkas, padat, nggak perlu ada hamdalah sholawat yang berbahasa Indonesia lagi, langsung saja wasiat takwa, baca satu ayat, satu hadis, jelaskan, cukup 20 menit itu kalau bisa 1-2 maksimal, ya. Kadang itu sampai setengah jam. Saya pernah pas kebetulan ada acara di satu tempat sehingga nggak jadi khotib. Nah, itu 45 menit. 45 menit. Padahal jamaah ini bisa jadi karyawan PT yang diharuskan masuk kembali ke PT-nya. Nah ini ya. Jadi ya, surah Jum'ah, Munafikun, Sabbihis Ghosyah boleh, Fahumma sunnatan min fi'li Rasulillah. Dua surah ini, satu Jum'ah Munafikun, dua Al-A'la Al-Ghosyah, ini surah yang Nabi kalau ngimami Jumat itu selalu membaca antara Munafikun, antara surah Jumat dan Munafikun, dan antara Al-A'la dan Al-Ghosyah. Nah kalau semisal kok ngimami kemudian tahu khutbahnya terlalu lama, ya ambil surah yang pendek saja. Ambil surah yang Wahukian Nabi Hanifah annahu qala la tahtassul qira'ah bi surah duna surah. Pandangan mazhab Hanafi bebas, enggak ada keutamaan surah tertentu pada sholat Jum'ah. Mau baca surah apapun silahkan, surah apapun silahkan. Faslun wa ghusl, pembahasan berikutnya tentang masalah mandi Jumat. Kapan mulai disunahkan, bagaimana tata caranya, terus keutamaannya serta pandangan ulama mazhab. Mudah-mudahan panjang umur semuanya ya, sehat jasmani rohani, istiqomah hadir di majelis mulia ini. Amin Allahumma. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Cukup ya? Ada pertanyaan? Suruk, udah suruk. Berapa menit lagi? Ada? Silakan kalau ada. Enggak ada kayaknya. Oh ya, silakan. Apa-apa, enggak apa-apa. Yang mau kami tanyakan itu tentang sholat tarawih dengan sholat taubat. Kelihatannya ini hampir sama, apa namanya, maknanya. Ya. Nah, saya ingin menanyakan yang lebih utama itu yang mana? Tarawih atau taubatnya kita? Bukan ini yang Sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang memiliki waktu dan sebab. Ada sholat sunnah yang tidak memiliki waktu dan tidak memiliki sebab. Ada yang memiliki sebab saja.
Sholat sunnah yang memiliki waktu apa? Qabliyah, ba'diyah. Apalagi tahajud, waktunya malam dan harus bangun tidur. Apalagi witir, traweh, waktunya malam. Apalagi duha, waktunya waktu duha. Ada yang tidak memiliki waktu, dikerjakan siang monggo, malam juga nggak apa-apa. Apa itu? Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah hajat. Ini nggak memiliki waktu, diantaranya sholat sunnah taubat. Kita pokoknya merasa banyak dosa, sudah ambil wudhu sholat sunnah taubah, mau siang mau malam nggak apa-apa. Tapi kalau sholat sunnah awwabin itu sholat sunnah yang memiliki waktu, nggak boleh dikerjakan di luar waktunya. Kapan waktu sholat sunnah awwabin? Ma bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 20 rakaat. Kita bisa ngerjakan dengan syarat setelah sholat maghrib dan tidak kita pisah dengan omongan dunia. Setelah sholat maghrib, dzikir, doa, ba'diyah, lalu kita sholat awabin 6 rakaat. Berapa? 6 rakaat itu boleh prakteknya langsung niat usolli sunnatal awabin sitta rakaat, sehingga salamnya 1. Boleh as-sholatu atau sholatul lail masna masna, ngamalkan hadis Nabi sholat sunnah malam itu yang utama kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nabi katakan barang siapa yang sholat maghrib sesudah itu dia sholat sunnah 6 rakaat, antara sholat maghrib dan sholat 6 rakaatnya tidak dipisah dengan omongan dunia, beda dengan omongan akhirat, dipisah dengan dia nasihat, maka adalna sholat 6 rakaatnya itu membandingi ibadah isnai asyara sanah 12 tahun qaimul lail shaimun nahar, 12 tahun full ibadah kepada Allah, siang puasa malam ibadah. Pernah diamalkan belum? Berarti masih kalah dengan saya. Dulu kalau di pondok hampir nggak pernah saya tinggalkan itu. Kalau malam Jumat 20 rakaat. Ternyata benar, kalau nanti faktor U itu sudah nggak bisa seperti itu ya, sudah berat. Makanya Nabi itu benar, mumpung kamu muda, kamu sehat, kamu kuat, perbanyak ibadah. Karena kamu nanti kalau sudah mulai banyak pengikutnya, pengikut bukan jamaah ya, asam urat, kencing manis, darah tinggi, udah nggak bisa lagi. Sholat awabin yang dulu begitu ringan itu, Masya Allah, kepontal-pontal. Amalkan ya. Nggak mampu dengan berdiri, dengan duduk. Atau masih mampu dengan berdiri, daripada tidak silakan duduk. Kalau sholat sunnah itu meskipun masih mampu dengan berdiri, nggak apa-apa dengan duduk, hanya beda di pahala saja ya. Tapi kalau sholat wajib harus berdiri. 6 rakaat sesudah sholat maghrib, tidak dipisah dengan omongan dunia. Apa keutamaannya? Adalna, membandingi ibadah isnai asyara sanah 12 tahun full siang malam ibadah kepada alhamdulillah. Mana yang lebih utama? Utama semua. Cuma itu tadi bedanya, kalau sholat sunnah taubah tergolong sholat sunnah yang tidak punya waktu. Mau kita kerjakan siang monggo, malam monggo, atau mungkin kita entah baru melakukan dosa apa, nyesel ambil wudhu, sholat sunnah taubah. Tapi kalau awabin, waktunya khusus, ma bainal isya'ain, antara maghrib dan isya ya. Mudah-mudahan dimampukan ngamalkan tadi ya. Niatnya usolli sunnatal awabin rakaatain. Tapi syaratnya tadi harus
antara sholat maghrib kita sampai sholat awabin tak dipisah dengan omongan dunia. Makanya kalau khawatir nanti dipisah dengan omongan dunia dan kita ingin ngamalkan hadis ini, habis sholat langsung sholat sunnah awabin, baru setelah itu dikir. Karena itu tadi terkadang kalau nggak segera kita kerjakan, tiba-tiba samping kita tanya kabar, iya kabari, awalnya ya tanya kabar, akhirnya kemana-mana. Cukup ya? Dua rakaat ya, 2 rakaat sholat awabin, tapi nggak dapat keutamaan itu. Jadi hadisnya itu 6 rakaat, tapi sholat awabin itu sama dengan sholat raweh ya, minimal 2 rakaat, maksimal 20 rakaat. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau nggak mampu 2 rakaat, nggak mampu berdiri atau masih mampu tapi daripada tidak, silakan dengan duduk. Misal mau istiqomah qobliyah subuh nih, entah karena sedang males atau asam uratnya lagi tinggi, ya sudah, daripada tidak, sholat sunnah qobliyah subuh meskipun dengan duduk. Kan sayang, rakaat subuh, 2 rakaat subuh, maksudnya 2 rakaat qobliyah subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibanding dunia seisinya. Kalau semisal kita sholatnya dengan duduk, meskipun kita mampu berdiri, ya lumayan dapat separuh dunia kan banyak toh, daripada enggak sama sekali, gitu loh ya. Separuh dunia kan lumayan itu, kalau diuangkan berapa miliar itu. Makanya yang miskin sampai mati di dunia, ayo kita harus berusaha di akhirat jangan sampai miskin. Banyak nanti di akhirat orang jadi miliarder padahal dulu miskin. Amin Allahumma. Jadi pola pikirnya harus begitu. Memang kalau mampu berdiri yang terbaik, kalau nggak mampu untuk sholat sunnah atau mampu tapi lagi males, nggak apa-apa duduk. Ya daripada itu tadi nggak dapat sama sekali, ya separuh dunia kan lumayan. Saya kira cukup ya. Ada lagi? Ya, satu aja, satu. Salam. Salah lagi tadi saya sampaikan bahwa sholat ini masna-masna. Ya. Sekarang di Batam ini kayaknya dari progres yang itu ada yang sekaligus 3, ada yang 2 salam tidak bersama. Apa itu? Witir? Witir ya? Oh ya. Karena itu kami mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sholatul laili masna, sholat sunnah malam itu yang terbaik 2 rakaat, 2 rakaat. Begitu juga sholat sunnah siang, disamakan dengan dalil itu. Tapi ada sholat-sholat tertentu yang karena ada dalil khusus, pelaksanaannya bukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Di antaranya qobliyah zuhur itu ada dalil khusus, yang terbaik 4 rakaat salam, punya keutamaan sendiri. Praktek sholat witir itu juga ada dalil, tidak harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis Ummu Salamah, Nabi praktek witirnya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Witir itu boleh kalau kita mengerjakan 11 rakaat, boleh prakteknya langsung 11 rakaat 1 salam, boleh. Boleh mengerjakannya, ngamalkan hadis Ummu Salamah tadi, 2 rakaat salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat sekaligus salam. 3 rakaatnya nggak usah dikasih tahiyat awal ya,
Di sini kalau witir Ramadan 2 rakaat salam plus 1 apa 3 rakaat salam? 2 rakaat salam plus 1 sebab ngamalkan sholatul lail masna masna. Boleh praktek witir 10 rakaat salam plus 1. Boleh ngamalkan hadis tadi setiap 2 rakaat salam. Paham? Ya, sholatul lail masna masna itu afdoliyat. Yang paling bagus praktek sholat sunnah malam seperti itu. Andai tidak, terlebih memang ada dalil kayak sholat witir itu. Hadis sahih Ummu Salamah bercerita bahwa Nabi sholat malamnya di bulan Ramadan dan selainnya. Ini loh, hadis ini dipahami oleh mereka, itulah tarawehnya Nabi. Wong jelas redaksi hadisnya, sholat malamnya Nabi di bulan Ramadan dan di luar Ramadan kok. Apa ada sholat taraweh di luar Ramadan? Ada enggak? Enggak ada. Jelas indikasi kuat itu bukan dalil taraweh, tapi itu dalil witir. Nabi itu kalau witir, kesaksian salah satu istrinya Ummu Salamah 4 rakaat salam. Jangan kamu tanyakan betapa lama dan bagusnya sholat Nabi. Kalau sholat sendiri, kalau ngimami, Nabi cepat. Sampai sahabat Anas bin Malik yang khidmah pada beliau 10 tahun berikan kesaksian, aku banyak bermakmum pada imam sholat. Sahabat-sahabat hebat pernah aku bermakmum padanya, tapi aku belum pernah menemukan sholat yang paling cepat dan sempurna dibanding sholatnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu kalau ngimami cepat, kalau sholat sendiri sampai kedua kakinya bengkak. Ummu Salamah memberikan kesaksian, sholat malamnya Nabi di bulan Ramadan dan lainnya, itu maksudnya sholat witir. Ini bukan dalil sholat taraweh. Itu adalah 4 rakaat salam. Jangan kamu tanyakan lama dan bagusnya. Jelas lama dan bagus. Terus 4 rakaat salam plus 3 rakaat salam. Paham ya? Jadi boleh 2, 2, 2, 2 terakhir 1. Boleh 2, 2, 2, 2 sampai 8 terakhir 3. Kalau kita witir Ramadan prakteknya 3 langsung, monggo. Kalau NU tradisinya ngamalkan sholatul lail masna masna 2 rakaat salam. Tapi jangan lalu prakteknya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam niatnya usolli sunatal witri rakaataini. Ya, ini jangan. Kayak awabin tadi ya, usolli sunatal awabin sitta rakaat. Nggak bisa bahasa Arab, saya sholat awabin 6 rakaat. Jika mau ngamalkan 6 rakaat 1 salam. Jangan prakteknya 6 rakaat 1 salam tapi niatnya usolli sunnatal awwabina rakaataini. Ya, ini enggak nyambung. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi sholatul lail masna masna itu afdoliyat, tidak keharusan. Yang paling utama sholat sunnah malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat tasbih ada dalil khusus. Kalau malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau siang 4 rakaat 1 salam. Praktek 3 rakaat 1 salam untuk witir. Jangan dikasih tahiyat awal. La tusabbihul witra bil maghrib. Jangan kamu serupakan witirmu dengan maghrib. Mentang-mentang 3 rakaat, 2 rakaat ada tahiyat awal. Oh, enggak langsung. Sholli sunnatal witri salah rakaat, enggak ada tahiyat awalnya. Saya kira cukup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة وسع علينا رزقنا يا الله وعتب علينا خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان الله وبحمده عدد خلق ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلق ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلق ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم الله وزنة ما علم الله wa mil'a ma alimallah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.